Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Apa kabarnya saudara hari ini? Apa kabarnya saudara? Dahsyat luar biasa ya, semangat kita ya. Kita dalam Tuhan, kita mempunyai roh yang luar biasa. Kita dalam Tuhan, kita punya semangat yang luar biasa. Tidak peduli apapun yang kita hadapi, amin. Tidak peduli yang kita lewati saudara. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita mengerti. Satu hal kita menyadari bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Kristus tinggal dan Kristus yang mau menyatakan kelimpahan itu dalam hidup kita, saya dan saudara, amin. Hari ini saudara, kita mengerti bahwa ada satu hal, saya percaya ada satu hal yang Tuhan mau setiap kita menyadari. Prinsip yang sangat penting, prinsip yang sangat mendasar. Saya rindu hari ini saya sharing tentang sesuatu yang basic saudara, sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang penting dan Tuhan mau kita kembali kepada hal-hal yang basic itu saudara. Kadangkala kita gereja Tuhan hari-hari ini dengan segala upaya, dengan segala daya, dengan segala kekuatannya membangun sesuatu yang di luar. Membangun penampilan, aksesoris saudara, tapi lupa kepada sesuatu yang esensi. Saudara, sebuah bangunan itu dia bisa kokoh atau enggaknya ditentukan dari apa saudara? Ditentukan dari pondasinya. Nah kalau pondasinya enggak kuat, bangunan setinggi apapun apa? Pasti roboh. Nah kita saudara, kita belajar. Kita bersyukur gereja ini Tuhan tuntun sampai hari ini untuk meletakkan dasar-dasar yang esensi saudara. Sesuatu yang sangat penting, yang hari-hari ini mungkin dilupakan. Ya. Yang hari-hari ini mungkin dilupakan. Kadang-kala kita lihat sibuk membangun yang di luar, penampilan, ya, tapi lupa membangun yang di dalam. Nah hari ini tema yang saya berikan yaitu rahasia kelimpahan. Rahasia kelimpahan. Ini menarik saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kelimpahan. Dan Tuhan pasti memberikan kelimpahannya itu bagi setiap saya dan saudara, amin. Tuhan memberikan kelimpahan itu bagi setiap anak-anaknya, saya dan saudara, diberikan kelimpahan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita bisa mengalami kelimpahan itu, betul? Bagaimana untuk kita bisa mencapai yang namanya kelimpahan itu saudara? Kadang-kala kita nggak ngerti saudara, berapa kali atau berapa banyak kita ibadah, tapi kita nggak ngerti, kita hanya tahu oh ya tema ICM itu mengalami kelimpahan berkat ilahi. Sudah, cuman sampai itu. Kita nggak mengerti bagaimana untuk kita bisa mengalami kelimpahan itu. Apakah tiba-tiba oh ya yang penting saya duduk di gereja, saya datang ke gereja, saya berdoa, tiba-tiba kelimpahan itu terjadi? Saudara, kita harus mengerti satu hal. Nah siang hari ini saya ingin share kepada kita, saya ingin membagikan bahwa ada hal yang luar biasa, rahasia kelimpahan. Dan kalau kita menyadari prinsip ini saudara, kita akan mengerti bahwa hidup kita itu sebenarnya ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Nah, mari kita buka di dalam Kolose 1. Di dalam Kolose 1 ayat ke 25 sampai ke 29 ya. Kolose 1 ayat 25 sampai ke 29. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kolose 1 ayat 25 sampai ke 29. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan ini. Kolose 1 ayat 25 sampai 29. 3, 2, 1. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29, itulah yang kuusahakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara. Nah, saudara kalau kita lihat ayat ini ada kata rahasia ya. Rahasia ayat 26. Saudara ayat 25 katakan bahwa ini Paulus meneruskan ya, meneruskan firman dengan sepenuhnya. Paulus dipercayakan untuk melayani jemaat di Kolose dan dia meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Coba katakan sepenuhnya. Jadi enggak sepotong-potong, enggak separuh-separuh, tapi sepenuhnya kepada jemaat di Kolose, kepada setiap kita semua. Saya percaya firman Tuhan ini Tuhan nyatakan, Tuhan bagikan bagi setiap saya dan saudara sepenuhnya ya, semuanya Tuhan bukakan. Nah, ayat 26 yaitu rahasia yang tersembunyi ya. Tersembunyi saudara, rahasia yang tersembunyi. Kalau kita melihat kata rahasia yang tersembunyi kan berarti ada apa ya? Betul saudara? Sesuatu yang misteri. Dan firman Tuhan ini katakan rahasia itu tersembunyi dari apa saudara? Dari abad ke abad. Dalam waktu yang sangat lama. Betul? Sangat lama saudara. Dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Turun, nggak ada tanjakannya. Maksudnya dari generasi kepada generasi gitu ya. Itu turunan ke turunan. Jadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah bayangin saudara, rahasia ini pada zamannya Abraham itu nggak dibukakan. Saudara tahu Abraham itu bapak orang beriman, bapak orang percaya, tapi nggak dibukakan saudara. Zamannya Musa, Musa itu hebat saudara. Musa itu pemimpin yang luar biasa. Betul? Musa pemimpin yang spektakuler luar biasa, tapi nggak dibukakan. Zamannya Daud juga sama saudara. Daud seorang raja yang hebat. Daud seorang pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa saudara. Tapi zaman itu nggak dibukakan saudara. Bayangin saudara, tidak dibukakan. Nah, tapi apa saudara? Berabad-abad dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang, coba katakan sekarang. Saudara antusias menerima rahasia itu? Luar biasa, saya waktu baca ayat ini saudara, puji Tuhan ya, sekarang itu dibukakan. Yang membukakan siapa saudara? Ya Tuhan, Tuhan yang menyingkapkan dalam pelayanan Paulus waktu itu. Sampai sekarang Tuhan nyatakan saudara. Makanya kalau kita nggak benar-benar mengerti, kalau kita menyadari luar biasa. Rahasia yang berabad-abad loh saudara, itu dinyatakan sekarang bagi saya dan saudara. Nah ini kan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya itu siapa saudara? Siapa saudara? Saya dan saudara. Coba katakan saya orang kudusnya Tuhan. Ya, kita harus mengerti identitas kita saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita percaya kepada penembusan karya Tuhan di kayu salib, saudara kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Hidup kita dipindah dari gelap ke terang dan kita terang. Tidak hanya itu saudara, status kita, identitas kita juga berubah saudara. Kita bukan orang pendosa, betul? Kita bukan orang pendosa, tapi status kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Kita adalah namanya ini orang kudusnya Tuhan. Makanya Tuhan luar biasa ya. Kita anak-anak Tuhan, kita ini punya hak istimewa saudara, betul? Kita punya hak istimewa untuk kita menerima sebuah perjanjian, sebuah rahasia yang hanya diberikan, diungkapkan kepada setiap anak-anak Tuhan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Wah luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu begitu memperdulikan kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita sampai Dia memberikan rahasia itu bagi setiap kita. Kalau bukan Tuhan siapa lagi saudara yang menyingkapkan? Dan kita melihat siapa kita sampai Tuhan benar-benar luar biasa mau memberikan rahasianya itu kepada saya dan saudara. Terus
Apa rahasia yang kaya itu saudara? Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan, jadi kepada saya dan saudara ini ya, ini ayat ini katakan Tuhan mau memberitahukan apa saudara? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Betul? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Wah, kalau kita cuma baca, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kayaknya nggak cocok saudara. Kayaknya nggak ini, betul? Coba saudara kalau baca ayat ini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya. Betul? Kata betapa itu adalah menunjukkan bahwa kalimat itu sangat gitu ya. Kalau saudara bilang, aku menderita, itu biasa. Tapi kalau betapa aku menderita, itu kayaknya benar-benar menderita gitu ya. Aku sedih, betapa aku sedih, itu kayaknya benar-benar sedih gitu ya. Nah, ayat ini katakan betapa kaya, coba sama saya, sama-sama katakan betapa, pakai ekspresi dong ya. Betapa, belum semua nggak mau ekspresi ya. Saudara nggak akan ngalami, betul? Saudara kalau cuma baca betapa kaya, enggak saudara, nggak akan dapat gitu ya. Ekspresikan dalam arti betapa kaya, luar biasa loh saudara. Rahasia itu kaya dan mulia rahasia itu. Nah, penasaran kan saudara? Apa sih rahasia itu? Rahasia yang kaya, rahasia yang sangat-sangat mulia itu apa saudara? Ayat 27 katakan, yaitu, yuk kita baca sama-sama, yaitu mulai dari yaitu, 3, 2, 1. Yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Luar biasa. Ini rahasia yang luar biasa saudara. Saudara mungkin berpikir, biasalah rahasianya Kristus. Enggak saudara, pahami ini sesuatu yang luar biasa. Bayangin saudara, bertahun-tahun, berabad-abad itu enggak dibukakan. Tapi hari ini dibukakan, disingkapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita ini ahli warisnya Tuhan saudara. Kita punya hak istimewa yang tadi saya katakan. Kita punya hak istimewa untuk menerima warisan itu. Salah satunya ini buat saya adalah sentral dari kekristenan. Ya, ini adalah kunci dari kekristenan kita. Ini kuncinya saudara. Kalau kita tidak pernah memahami, kehidupan kita menjadi seperti apa saudara? Kita hanya menjadi orang Kristen yang agamawi saudara. Lihat di sini. Kristus ada di tengah-tengah kita. Luar biasa. Ini terjemahan bahasa Indonesia di tengah-tengah. Tapi kalau kita mau lihat terjemahan bahasa aslinya saudara, Kristus di dalam kamu. Christ with you. Jadi coba katakan Kristus di dalam saya. Kristus bukan di luar saudara. Kristus ada di dalam saudara. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, Tuhan di mana ya? Tuhan kenapa enggak tolong saya? Tuhan kenapa enggak mengasihi saya? Tuhan kenapa enggak begini saudara? Buat saya itu gagal paham saudara. Dia enggak mengerti. Tuhan itu ada dalam hidup dia. Betul? Sadari saudara. Berarti selama ini kita enggak pernah sadar ya? Enggak pernah sadar. Berarti kalau enggak sadar apa saudara? Pingsan ya? Pingsan. Saya percaya jemaat tempat ini tidak ada yang pingsan ya. Tapi kita selalu sadar, amin. Coba katakan sadar. Sadar akan Kristus saudara. Bukan sadar dosa kita saudara. Banyak orang berpikir sadar dosa, sadar dosa. Semakin kita sadar dosa, semakin kita melakukan dosa. Semakin kita melakukan dosa, semakin kita melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan katakan sadar Kristus saudara. Mulai hari ini setiap kali saudara agak lupa-lupa gitu saudara. Pasangan suami istri, sadar Kristus ya, sadar ya. Kita perlu mengingatkan pasangan kita, orang lain, sadar Kristus saudara. Wah luar biasa. Sekali lagi ini yang membedakan kekristenan dengan agama. Agama mengajarkan Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat. Tapi kekristenan bukan hanya mengajarkan Tuhan baik, Tuhan hebat saudara.
Kekristenan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Dia memutuskan untuk tinggal dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang memutuskan saudara, bukan kita. Bukan kita saudara. Sekali lagi, siapa kita? Saudara dan saya gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang baik, tapi justru Tuhan berkeputusan untuk Dia memutuskan tinggal dalam hidup saya dan saudara. Itu kan luar biasa saudara. Ya, ini hebat loh saudara. Tuhan itu hebat. Jadi sekali lagi, rahasia ini adalah apa saudara? Kristus tinggal dalam hidup kita, betul? Coba bilang kanan kiri, Kristus tinggal dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi, mari setiap kita mulai hari ini putuskan untuk saudara mempunyai kesadaran akan Kristus. Betul saudara? Kesadaran akan Kristus itu akan memampukan engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Nanti kita akan belajar ya. Nah saudara, sekali lagi kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan. Alami Tuhan. Karena kekristenan itu bukan berapa banyak, bukan berapa lama saudara, berapa sering saudara ibadah, berapa tahun saudara sudah menjadi Kristen. Bukan saudara, kekristenan itu adalah saudara mengalami Tuhan. Mengalami realita Tuhan. Saya katakan realita Tuhan. Saya senang Pak Markus sering katakan realita Tuhan. Dan memang kenyataannya realita Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Dan saudara perlu tahu kebenaran ini. Bahwa sesungguhnya realita Tuhan itu lebih nyata daripada realita di luar saudara. Amin. Saudara percaya enggak? Realita Tuhan sebenarnya kalau kita mengerti itu lebih nyata daripada realita yang di luar. Masalahnya kita kadang-kala enggak mau melihat. Kadang-kala kita enggak mau sadar saudara. Nah hari ini saudara, ya saya enggak marah-marah. Saya ingin ya supaya kita mengerti saudara ya, bahwa realita Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu sungguh nyata, lebih nyata, saya katakan lebih nyata daripada realita yang sesungguhnya. Makanya hati kita, pikiran kita itu sering ketipu saudara, sering ketipu. Kadang-kala kita lebih melihat, lebih sibuk ataupun lebih fokus kepada realita yang di luar, betul? Kalau musim khawatir, kita ikut khawatir. Musim ketakutan, kita ikut takut. Musim orang lagi gosipin, kita ikut gosip. Musim sakit hati, kita ikut sakit hati. Gimana saudara ya? Kita tidak pernah berkeputusan ataupun memutuskan untuk melihat realita yang di dalam itu. Padahal kalau kita tahu realita yang di dalam itu lebih penting. Dan kalau kita tahu bahwa realita yang di dalam kita itu, itulah yang memampukan kita untuk bisa melewati setiap hal dalam kehidupan ini. Betul? Saudara, dalam hidup ini kita akan melewati banyak hal. Seperti kalau kita jalan kaki gitu ya. Ya kita akan melewati yang namanya kerikil, batu-batu, kita akan melewati belokan-belokan. Kalau nggak ada realita Kristus dalam hidup saya dan saudara, kita hanyut saudara. Kita pasti habis, ya, habis oleh dunia ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Nah kalau kita menyadari bahwa Kristus sekali lagi sudah ada dan tinggal dalam hidup saya dan saudara, wah itu luar biasa saudara. Tidak menjadi ukuran berapa lama kita menjadi Kristen, tidak ukuran berapa lama kita melayani, berapa lama kita aktif melayani. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak pernah mengalami realita Tuhan, kosong saudara, kosong. Mungkin kekristenan kita cuma agamawi. Makanya saudara ketika ada hambatan, ketika ada tantangan langsung mundur, langsung cabut, langsung marah, langsung emosi. Gak menyadari bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Saudara ketika saudara mungkin gak mengerti, terus saudara melihat Tuhan jauh. Sesungguhnya Tuhan gak jauh, realitanya sebenarnya Tuhan ada. Saudara aja yang gak mau meresponi Tuhan. Saudara aja yang gak mau
lebih aktif lagi kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kata Kristus tinggal itu juga Kristus aktif dalam hidup kita. Tuhan juga mau kita mempunyai hal yang sama. Kita, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya buat setiap saya dan saudara, Tuhan juga mau kita juga menyerahkan hidup kita di dalam penundukan kuasa Tuhan. Ya. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kita mengerti bahwa Kristuslah satu-satunya pengharapan kita. Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara itu, itulah yang akan membuat manusia yang ada di dalam kita itu semakin bertumbuh, saudara. Dan itu akan keluar lewat apa, saudara? Lewat respon kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita. Bukankah itu yang Tuhan mau? Bukankah itu tujuan dalam hidup kita, saudara? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita apa, saudara? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan, saudara. Tuhan itu menciptakan saya dan saudara bukan hanya sekedar Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menguatkan kita. Iya, itu anugerah Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, saudara. Tujuan Tuhan adalah saya dan saudara sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Kristus. Kita serupa dengan kemuliaan Tuhan. Kita serupa dengan kesempurnaan dalam Tuhan, saudara. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kita mengalami kemuliaan penuh ya, keserupaan penuh di dalam Kristus. Nah, ini yang namanya realita Tuhan, saudara. Dan ini sungguh nyata. Sekali lagi, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia semakin kita meresponi Tuhan, artinya gini, ini bagian Tuhan. Tuhan memutuskan untuk tinggal dalam hidup kita. Nah, bagian saya dan saudara apa? Yaitu meresponi hal yang sama. Jadi kita meresponi juga dengan apa, saudara? Semakin dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan firman Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kita melihat semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, itu luar biasa hidupnya seperti pohon, ya, seperti pohon yang akarnya itu kuat, saudara. Mungkin pohonnya nggak terlalu ini, tapi akarnya kuat itu. Kalau ada angin, badai, saudara, dia nggak akan tumbang. Makanya kalau kita lihat hidup kita gampang tumbang, gampang rapuh, gampang tergerus dengan keadaan dunia ini, saudara, cek aja. Cek aja sesuatu yang dalam tuh, kita meresponi nggak? Dan Tuhan mau saudara dan saya kembali kepada sesuatu yang esensi, sesuatu yang luar biasa, saudara. Dimulai dari setiap pribadi-pribadi kita. Belajar untuk tunduk taat kepada kedaulatan Tuhan, ya. Belajar untuk mau diperintah. Kan katanya kita tahu bahwa kita melihat Tuhan itu gembala kita, betul? Gembala kita itu berarti Dia yang menggembalakan kita. Kita ada dalam pemerintahannya Tuhan. Berarti kita harusnya mau dong diperintah oleh Tuhan. Tapi berapa banyak kita nggak mau diperintah Tuhan, maunya kita yang memerintah, betul? Ego kita memerintah kita. Makanya susah, saudara. Nah, kita lihat, saudara, orang yang Kristus ada dalam hidupnya itu menjadi luar biasa, saudara. Setiap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kelimpahan Tuhan itu, kalau kita menyadari Kristus itu ada dalam diri saya dan saudara.
Sekali lagi, Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kristus tidak akan ada di luar kita. Sekali lagi, Kristus tetap ada di dalam kita. Katakan, Kristus tetap ada dalam saya. Nah, satu ayat kita akan melihat di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayat 16 sampai 18 ya. Ini kita akan melihat Paulus ya, pribadi Paulus, bagaimana hidupnya dia mengalami Kristus dalam hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 16 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Paulus katakan di sini, kami itu enggak tawar hati, kami enggak menyerah, kami enggak putus asa. Meskipun apa saudara? Meskipun manusia lahiriah kami ini manusia yang di luar ini semakin merosot. Paulus katakan semakin merosot saudara. Paulus tidak fokus kepada sesuatu yang di luar, betul? Saudara lihat ayat ini. Paulus tidak fokus kepada sesuatu yang di luar. Yang di luar itu apa? Manusia lahiriah, ya, manusia lahiriah. Berapa banyak kadang-kala kita fokus sesuatu yang di luar, urusin sesuatu yang di luar terus, tapi nggak pernah ngurusin yang di dalam. Yang di dalam nggak pernah diurusin, nggak pernah fokus, tapi konsentrasinya di luar terus. Akhirnya kita ya lama-lama seperti itu, habis kita saudara. Nah, Paulus konsentrasi dia adalah kepada sesuatu yang di dalam, makanya sampai dia bilang, kami nggak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami ini merosot, ya mungkin dia mengalami sakit, mungkin kondisinya badannya seperti apa, mungkin, tapi Paulus katakan dia nggak kecewa, dia tidak tawar hati. Kita kan kadang-kala sedikit-sedikit udah tawar hati, sakit sedikit udah pasrah, udah menyerah, ini sedikit udah putus asa, diputusin pacar udah putus asa, menyerah, di PHK nggak ada kerjaan udah menyerah, bilangnya menderita, ya. Kita kadang-kala seperti itu, tapi Paulus katakan dia tidak tawar hati meskipun manusia lahiriahnya merosot. Terus, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Nah, kenapa dia bisa bilang gitu saudara? Kenapa dia bisa bilang, namun manusia batiniah kami ini diperbarui dari sehari ke sehari. Proses dalam setiap hari, manusia yang ada di dalam Paulus itu semakin berkembang, semakin kuat saudara. Harusnya kita seperti itu saudara. Saya dan saudara harusnya seperti itu. Bukan kita ikut Tuhan bertahun-tahun, masih begitu saja, masih berputar-putar gitu ya. Masih berputar-putar di seputar Mesir gitu ya. Padahal harusnya kita sudah di tanah perjanjian, betul? Kita masih berputar-putar di area-area itu, capek saudara. Capek kalau kita hanya berputar-putar situ. Nah, Paulus luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa saudara? Ya karena ada sesuatu yang di dalam itu saudara, yang membuat dia bisa seperti itu. Apakah saudara dan saya bisa seperti itu? Bisa saudara? Bisa? Bisa saudara. Kita bisa seperti itu. Bukan sekali lagi, bukan karena kita hebat, kuat, bukan karena kita pintar, sekolah tinggi, bukan. Tapi kesadaran kita akan Kristus. Kristus itu yang setiap hari itu yang memperbarui batiniah kita, manusia yang ada di dalam kita, saudara. Itulah kerjanya Tuhan, luar biasa kan? Kerjanya Tuhan tuh seperti itu. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita. Manusia roh kita tuh semakin besar, saudara. Kalau manusia roh kita semakin besar, apa yang kita hadapi saudara, apapun yang kita hadapi, kita bisa lewati. Tekanan apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, kita bisa lewati. Betul? Betul saudara? Amin? Gak ada yang gak bisa kita lewati saudara. Kalau Kristus ada dalam diri kita. Nah,
Ini yang Paulus alami, saudara. Terus ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya bayangkan saudara. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau saudara baca, di 2 Korintus ini saudara, atau saudara baca tentang pelayanan Paulus itu luar biasa menderita saudara. Menderitanya gak ketulungan saudara kalau kita lihat. Dia dirajam, pokoknya macam-macam ya, apalagi zaman itu saudara. Bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan Yesus, dan dia mengalami hal yang sangat-sangat menderita. Tapi luar biasanya ayat 17 ini katakan apa saudara? Penderitaan ringan, coba katakan penderitaan ringan. Coba cek saudara, hidup saya dan saudara, hidup saudara. Saudara ketika melewati masalah, saudara bilang, waduh masalah berat ini, aduh habislah aku. Ya, betul saudara? Aduh matilah aku. Saudara lihat, Paulus yang mengalami seperti itu, dia katakan penderitaan ringan. Luar biasa ini Paulus ya. Sebenarnya Tuhan yang ada dalam hidupnya ini luar biasa. Dia bisa katakan penderitaan ringan. Ini berarti apa saudara? Paulus dia mempunyai cara pandang yang baru saudara. Betul? Paulus memiliki cara pandang yang baru. Nah ini di mana didapatnya? Dari mana dia peroleh itu saudara? Dari mana saudara? Ya dari Kristus yang tinggal dalam hidup dia. Kristus itu yang memperbarui manusia batiniah dia dari hari ke sehari. Sehingga dia punya cara pandang yang baru saudara. Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang baru? Ya kita menyadari Kristus yang ada dalam diri kita. Kita bersetuju dengan Tuhan untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Semakin hari kita akan memiliki cara pandang yang baru. Betul? Paulus katakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, pandangan Paulus ini seperti ini loh saudara. Paulus gak melihat sesuatu yang di luar. Mungkin dia sakit, dia mengalami tubuh yang semakin, ya mungkin tulang-tulangnya keropos lah, saya juga gak tahu. Mungkin semakin menyusut, semakin tua, tenaganya sudah semakin ini. Tapi dia gak peduli, dia gak fokus seperti itu saudara. Dia fokus kepada sesuatu yang di dalam. Dan akibatnya apa saudara? Dia bisa melihat bahwa kemuliaan yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar. Jauh lebih melimpah daripada penderitaan yang dialami sekarang ini. Nah bagaimana saya dan saudara? Kalau kita punya Kristus dalam hidup kita, pasti kita juga punya cara pandang yang baru Bapak Ibu. Betul? Kita punya cara yang pandang yang baru. Kita melihat masalah, kita akan lihat ada rencana Tuhan lewat masalah ini. Betul? Kalau enggak kita akan melihat segala sesuatu itu besar Bapak Ibu. Kita akan selalu melihat masalah kita besar. Padahal itu masalah cuma di jiwa kita aja, cuma di pemikiran kita. Orang enggak suka sama kita, itu masalah besar. Orang enggak adil sama kita, itu masalah besar. Orang enggak nyapa kita, itu masalah besar. Orang enggak senyum sama kita, itu masalah besar. Nah, hidup kita menjadi seperti itu. Paulus memiliki cara pandang yang baru. Nah saudara, cara pandang itu akan menentukan respon atau tindakan kita. Betul? Kalau cara pandang kita salah, respon kita juga akan salah. Betul? Kalau cara pandang kita benar, ya respon kita akan benar. Kalau cara pandang kita bersumber dari kebenaran firman Tuhan, respon kita juga akan firman Tuhan. Contohnya apa saudara? Ketika saudara disakiti, kalau saudara punya cara pandang yang benar, responnya apa saudara? Hah? Responnya apa saudara? Pasti saudara akan mengampuni, betul? Tapi kalau saudara punya cara pandang yang salah, ya sudah, saudara akan membalas. Ya, betul? Saudara akan membalas. Nah, seperti itu saudara. Cara pandang saudara itu akan menentukan respon saudara. Ada orang yang melihat uang itu segalanya. Uang menjadi tujuan hidupnya.
Akibatnya apa saudara? Ya hidupnya dihabiskan untuk mencari uang, betul? Mencari uang, karena buat dia uang segalanya. Padahal kalau kita mengerti, uang bukan segalanya. Meskipun segalanya memerlukan uang, tapi uang bukan segalanya. Segalanya apa saudara? Segalanya adalah Kristus, amin. Karena sumber berkat itu Kristus. Dan Tuhan memberikan uang untuk kita mengelola. Sekali lagi, uang bukan tujuan hidup. Tapi orang kalau berpikir uang tujuan hidup dia, ya sudah, dia akan dikendalikan oleh uang itu. Cari uang. Dia akan korbankan rumah tangganya, dia akan korbankan orang lain. Karena tujuan hidupnya cari uang saudara. Nah ini, cara pandang ini saudara, ini menentukan respon kita. Dan kalau kita melihat Kristus sudah ada dalam diri saya dan saudara, pasti cara pandang kita juga akan berubah. Ketika kita melayani orang, saudara, cara pandang kita juga harus berubah. Mungkin orang itu nggak berubah-berubah, nggak bertobat, kita nggak akan, males lah layani orang ini, nggak berubah-berubah, capek lah. Saudara, itu bukan cara pandang Tuhan. Itu bukan cara pandang kekekalan. Kalau cara pandang kekekalan itu adalah kita akan melihat orang ini diberkati Tuhan. Kita akan melihat orang ini akan diubahkan Tuhan. Kita melihat ada sesuatu nilai, ada sesuatu hal yang luar biasa dalam diri orang ini. Dan yang mengubah orang ini adalah bukan kita, tapi Tuhan. Lewat ketulusan kita, lewat kasih kita kepada orang ini. Mulai saudara, kita melihat dalam hidup ini. Nah, apa cara pandang saudara? Itu akan menentukan respon saudara. Sekali lagi, Paulus mengalami kedahsyatannya Tuhan dalam hidup dia. Paulus menyadari bahwa Kristus yang ada dalam dirinya itulah yang mengubah dia dari hari ke hari. Dan itu membuat dirinya fokus kepada sesuatu yang esensi. Membuat cara pandangnya berubah. Dia melihat hal-hal yang kekal, kekekalan saudara. Namanya kekal itu apa saudara? Gak akan, kekal itu gimana? Ya gak akan hilang gitu ya, gak akan hilang. Nah di dunia ini apa yang gak hilang saudara? Kekekalan firman Tuhan. Makanya kita belajar dalam kehidupan ini saudara, kita punya cara pandang kekekalan. Praktekkan dalam kehidupan saudara, mulai dari suami istri pasangan, keluarga, orang tua dengan anak, punya cara pandang kekekalan. Saudara dengan pemimpin komsel, dengan anggota komsel, mulai praktekkan, punya cara pandang kekekalan. Kita nggak menghakimi orang, kita nggak menuntut orang, kita nggak menuntut pasangan kita. Karena kita punya cara pandang kekekalan. Kita nggak tawar hati. Kita nggak akan mudah disakiti saudara. Karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Justru kita harusnya itu, Tuhan itu harus dimanifestasikan, dimunculkan dalam kehidupan setiap kita saudara. Nah, kita kembali kepada Kolose tadi. Kolose 1 ayat 28. Ketika kita sudah menyadari bahwa Kristus ada dalam diri kita dan Kristuslah yang bekerja dalam diri saya dan saudara untuk dia memperbarui manusia batiniah kita dari hari ke hari, sehingga kita mempunyai cara pandang yang baru, kita mempunyai cara pandang kekekalan saudara, dan kita mengalami kelimpahan yang luar biasa. Ketika kita mengalami anugerah Tuhan, kelimpahan yang Tuhan berikan setiap saat, setiap waktu. Dan tidak cukup sampai di situ saudara. Tuhan mau saya dan saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang memuridkan, amin. Ini yang Paulus lakukan saudara. Paulus mengalami banyak hal dalam Tuhan. Ayat 28, saya bacakan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini Paulus katakan dialah yang kami beritakan. Hari-hari ini saudara, siapa yang saudara beritakan? Saudara beritakan kelemahan saudara? Ya, saudara beritakan kekurangan saudara? Enggak saudara, enggak dong. Harusnya kita beritakan siapa saudara? Ya tadi, rahasia tadi, Kristus yang ada dalam kita.
Jadi ketika saudara ketemu dengan orang yang bermasalah, beritakan Kristus yang ada dalam diri kita, betul? Jangan beritakan hal-hal yang sampah, saudara. Jangan beritakan hal-hal yang nggak membangun, saudara. Jangan beritakan hal-hal yang bukan kekekalan. Amin. Tapi beritakan Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Dan saya percaya ketika orang berjumpa dengan Kristus, ketika seorang berjumpa dengan kebenaran Tuhan, pasti dia akan mengalami perubahan, ya. Pasti dia akan mengalami perubahan. Makanya kita nggak usah takut, saudara. Kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, udah, kita beritakan Yesus, saudara. Hari-hari ini mari beritakan ini yang namanya Injil sepenuh ini, saudara. Injil sepenuh buat saya. Kenapa? Karena ini adalah pusat sentralnya kekristenan kita, yaitu Kristus. Kristus sendiri yang harus kita beritakan. Bukan masalah kita, bukan kekhawatiran kita, bukan ketakutan kita, bukan kondisi dunia sekarang-sekarang ini, bukan. Tapi yang kita beritakan adalah siapa? Kristus di atas segalanya, saudara. Nah, Paulus memberitakan Kristus dalam pelayanannya. Artinya Paulus memuridkan, dia melatih, mengajari tiap-tiap orang. Itu artinya memuridkan, saudara. Kita bersyukur, saudara, gereja ini ada dalam fokus kepada pemuritan. Supaya setiap jemaat itu dilatih, tidak hanya menjadi jemaat, tetapi setiap saya dan saudara itu benar-benar terlatih menjadi seorang murid, ya. Nah, ayat 9, saudara bisa kita baca sama-sama ayat 29. 3, 2, 1. Ini yang menjadi fokus Paulus, saudara. Paulus fokus hidupnya adalah memberitakan Injil sepenuh itu. Itulah yang kuusahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ayat 29 ini katakan ada kuasa hebat yang bekerja dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya ada kuasa hebat yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan bertemu dengan dua hal, yaitu kemuliaan dan kesempurnaan Tuhan. Dan saudara mengerti, saudara menyadari bahwa kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Betul? Saya dan saudara pada akhirnya ditemukan menjadi orang-orang yang berkualitas, saudara. Hidup saya dan saudara tidak sama dengan dunia ini. Saudara dan saya ditemukan menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki opini, pandangan, respon, sikap, semua bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya. Di luar Kristus, 27 tadi katakan, di luar Kristus kita nggak akan bisa, saudara. Tapi Kristus adalah harapan kita untuk kita mengalami kelimpahan itu. Untuk kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, rahasia ini sudah dibuka, amin. Rahasia ini sudah dibuka. Apa rahasianya, saudara? Kristus tinggal di dalam hidup kita, amin. Dan Kristus yang tinggal dalam hidup kita itu bekerja. Dan Tuhan mau itu dimanifestasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita menjadi berkat. Kita memuridkan saudara. Amin. Kalau kita mengerti kebenaran ini, saudara, kita akan melihat pada sesungguhnya, pada hakikatnya kita akan semakin menghargai Tuhan. Kita akan semakin menghormati Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.
Kebenaran ini akan membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari ini saudara dan saya mau berkeputusan, mau berkomitmen kepada Tuhan. Dan saudara katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku berkeputusan untuk menundukkan seluruh hidupku di bawah kedaulatannya Tuhan. Aku menundukkan seluruh hidupku di bawah anugerah naungan firman-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan yang membawaku, memperbarui hidupku, manusia batini aku dari hari ke sehari. Berapa banyak hari ini saudara? Saudara mau berkeputusan, saudara mau berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan melihat setiap jemaat-Mu tempat ini, setiap hati kami yang mau mengambil suatu komitmen untuk kami berkeputusan Tuhan. Kami mau ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan yang sudah berkeputusan untuk Engkau tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami menyadari siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu. Siapakah kami sehingga Engkau mau Tuhan berkeputusan untuk Engkau tinggal dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami menyadari Engkau besar, Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kebenaran ini membawa setiap kami untuk kami semakin menghormati Tuhan, untuk kami semakin respect kepada Tuhan, untuk kami semakin mencintai Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk kami mengasihi Tuhan habis-habisan Tuhan. Kami mau fokus kepada sesuatu yang di dalam Tuhan, bukan sesuatu yang di luar Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami adalah Kristus yang tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hari-hari ini sedang bekerja dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Memampukan kami untuk mengerti Tuhan. Dan kami memampukan kami untuk kami mempunyai satu keberanian Tuhan. Kami mau hidup dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau tunduk kepada otoritas firman-Mu Tuhan. Dan Engkau bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.